Adventure ceria, datang lagi nih. Aduh, nggak ada puas-puasnya dia deh bener nih. Orang adventure ceria, mana katanya mau buat teman-teman? Ada, masih prepare Masih? di bawah. Hah? Masih prepare. Masih prepare apa? Masih nyiapin pertanyaan. Astagfirullah. Emang nggak puas-puas apa? Karena belum memadai Om. Belum Bahkan memadai, ya bukan Allah. memadai, belum ada sebenarnya Belum gitu. ada. Iya. Masih belum puasa aja nih. Oke deh, saya ini dulu deh, salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi bersama saya ya di apa? Di ngobrol santai sambil nyang hunjar. Ngobrol santai bersama saya nanti akan kedatangan narasumber saya. Ini dari Adventure Ceria nih, kaosnya saya udah pakai. Saya tadi dikasih sama Adventure Ceria. Nah, Adventure Ceria ini nggak tahu nih temannya pada kemana sih? Suruh datang dong, gimana sih? Masih di jalan dong. Masih di Bentar lagi jalan. nyampe deh Om. Oh, oke, siap. Pokoknya kalau udah ada suara deg 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 deg. Oh. Nah, itu dari helikopter soalnya. Oke, gaya dah. Adventure ceria gaya bener. Ini nanti Adventure ceria nanti akan kita undang juga temen-temennya yang sini aja nggak apa-apa masuk aja santai aja. Alhamdulillah. Minum dulu lah. Yoi. Ya. Ada Om. Ini kita udah pesen nih dari siap. disponsori oleh Kedai Petualang, ada kopi oke. tubruk. Nah, mampir ke Kedai Petualang. Nanti kita akan ketemu teman-temannya nih sama biasa narasumber saya dengan Kang Ari ini. Oke. Langsung aja kita hadirkan aja ya. Boleh Om. Aduh. Tring, Tring. sulap. Kang Ari mana Kang Ari? Aduh Kang Ari sini masuk Kang Ari. Kang Ari masuk Kang Ari. Ya, tolong dong mic-nya. Oh, oke. Punten. Ya, assalamualaikum Kang Ari, ketemu lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama orang yang suka nanya, nggak puas-puas nih tuh nggak ini orang, aduh, ampun sampai dibuat, ayo dong ngobrol lagi. Ya udah ngobrol aja sama yang lain, nggak mau sama Kang Ari aja katanya, gitu Kang Ang. Berarti dia punya komitmen malu bertanya sesat di jalan. Oh, Itu. di jalan. Jadi mana? kayaknya masih tersesat, jadi harus lebih banyak bertanya. Ini nih cakep nih. Temennya panggil cepetan dah. Teman-teman ayo masuk. Udah pada Itu datang kan? yang di belakang. Kasih jalan. Ini dia nih. Mungkin udah kenal ya. Yang itu namanya Dance. Oke, saya. Tapi ini Adventure Ceria tuh udah datang 3 orang nih. Kemarin yang datang 2 orang nih. Yang satu kemana ini? Nih nambah 1 orang nih perlu diperkenalkan nih satu lagi nih. Yang ujung sana kan tahu kita ya, Dance PH. Gaya kayak orang barat. Belagu. Nah, yang ini yang tengah kemarin itu namanya siapa? Anggi ya. Ini yang ini saya nggak tahu nih. Namanya siapa sih? Munir. Yang itu bukan yang Yang aktivis HAM itu bukan? Apa reinkarnasi? Gimana nih? Bukan. Bukan. Bukan, oke. Munir, Mas Munir ini, Kang Munir ini udah salah satu pendiri apa gimana nih? Kalau pendiri sih bukan. Kebetulan awalnya ketemu sama siapa? Teman saya ini dulu pas kita awal-awal senang explore gitu. Explore. Kebetulan dia nanya sama saya buat bikin bukan grup sih sebenarnya. Kita lebih konsepnya ke kekeluargaan, silaturahmi gitu. Iya. Nah, cuman dia masih ragu waktu itu kebetulan. Nah, Ya kelihatan sih banyak nanya. nah, dari situ ya mungkin saya ngelihat dari semangatnya gitu. Iya. Ya udah saya dukung juga gitu. Perlu diapresiasi ya. Ya. Oke. Itu perkenalan dari Kang Munir ya. Aduh, ngebahas apa lagi nih? Pasti mau nanya sih.
Pasti mau nanya soalnya nih. Oke deh, saya gini aja deh. Gini aja. Cek, cek, sip, sip. Cek, 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 cek. Cek. Nah, oke. Gini aja deh. Ini kan dari kemarin kegiatan itu kan Adventure Ceria itu yang kemarin saya bilang sangat cengok sekali, terutama dance PH ini yang cengok sekali nih Kang Munir nih. Kesian banget nih tuh sampai aduh itu kesian banget Hokcai katanya. Ini saya pengen tahu dulu dah kiprahnya Adventure Ceria ini atau historinya Adventure Ceria ini kayak gimana sih sebenarnya? Terus berdirinya kapan? Terus ngapain aja gitu loh? Kayaknya topik kok beda gitu. Adventure Ceria ini kayaknya agak berbeda dengan pendaki-pendaki yang lain gitu. Nah, coba tolong dijelaskan kepada saya dan halayak ramai. Silakan, siapa yang mau jawab nih? Oh, tunjuk-tunjukkan. Ayo, sok silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kepada Om Ari yang udah memberikan kesempatannya pada malam ini. Kita sama-sama ingin menggali lagi ya. Tentunya demi kemajuan kita juga. Karena berjalannya organisasi tanpa ilmu, saya rasa nggak akan sekuat itu. Gitu. Makanya kita datang ke sini untuk mencari ilmu yang lebih dalam lagi gitu. Tadi kita patut cekal juga obrolan dari Om Black. Ini hapunten, Adventure Ceria sebenarnya bukan pendaki Om, gitu. Apa tuh? Adventure Ceria itu apa ya? Orang-orang yang galau Om, gabut. Dengan kegabutannya daripada gabut, ayo kita jalan mencari kebahagiaan gitu loh. Jadi sesuai tema Adventure Ceria gitu. Jadi apapun yang kita rasakan, dengan adanya eksplorisasi, ayo kita sama-sama mencari kebahagiaan gitu. Oh, itu dari penjabaran Adventure Ceria gitu. Iya. Seserian wae gitunya. Iya harus Om, emang harus. Iya. Ya emang harus seperti itu. Sudah ada aturannya ya memang. Kita pergi sejenak dari kehidupan yang kurang baik. Intinya Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat mungkin kita penat dengan aktivitas yang sangat memusingkan gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan yang melelahkan gitu. Sibuk. Nah kan. Sibuk. Nah, minimal Sabtu, Minggu kita merefresh keadaan otak kita gitu agar aktivitas bekerja kita semakin semangat lagi gitu. Meriset. Nah, Meriset, gitu intinya ya. itu meriset. Oke. Terus ini berdirinya kapan itu Adventure Ceria ini? Kalau berdiri Adventure Ceria itu sebenarnya kita pukul bulan Om. Jadi kita tidak menanggalkan. Tidak menanggalkan. Oh. Namun Adventure Ceria jatuh di bulan November. Udah, tentuin aja tanggalnya. Nggak bisa Om. Kita jatuh bulan. Jadi tanggal berapapun itu, kegiatan apapun itu, ketika di bulan November maka itu anniversary-nya Adventure Ceria. Hebat, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Anniversary. Ya, Keren. Di mana gitu. ada coba ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Setiap hari. Ya. Oke, terusin. Makanya banyak yang nanya juga kecuali yang baru-baru gitu. Om, ini kapan enipnya? Kita jawab pukul bulan, kita tidak pukul tanggal. Iya. Adventure Ceria tidak lahir gitu ibaratnya. Oh, tidak lahir. Dia tidak lahir. Tapi ada. Justru malah adanya Adventure Ceria ini dari tanggal-tanggal dari bulan dapat dari tanggal-tanggal November ini gitu. Satu datang itu di bulan November. Maka kita pukul bulan seperti itu. Ya. Terus ini kalau bukan pendaki, apa dong kalau kayak gitu? Namanya Adventure Ceria kan, ya tahu
tahu sendirilah kayak gimana kan. Nah, Identik dengan pendakian. bukan identik Oh. sih. Sebenarnya kalau adventure itu kalau yang saya tahu itu berkegiatan di luar ruangan ya atau enggak outdoor activity gitu kan ya. Ya. Nah, terus ini adventure ceria itu ngapain gitu loh? Eh, dari kita program kesehariannya, kegiatannya itu explore Om. Explore. Kita mengeksplor wisata-wisata gitu. Kita memperkenalkan kepada dunia gitu. Jangan sampai keren. wisata yang di Bogor ini biar berkembang gitu. Iya. Orang Bandung bahkan Jakarta, Garut, Tasik, bla bla dan Iya, lain iya. sebagainya mungkin bisa tahu bahwasanya oh di Bogor tuh ada ini loh gitu. Oh, Nah, jadi kita itu- kembangkan melalui explore yang kita gerakan gitu. Lalu kita expose di media sosial seperti YouTube gitu. YouTube. Oh, udah punya channel YouTube-nya? Ya, Wih, kita keren. Nanti saya ini ya dilampirkan ya. Oke. Nah, terus udah berapa eksplorasi yang adventure ceria lakukan ini? belum banyak sih Om, kalau mengingat dan mencatat umur adventure ceria sendiri kan baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nah, 1 tahun kemarin tuh November 2021 gitu. Jadi untuk playlist perjalanan kita, karir kita itu baru 51 playlist Om. Maksudnya 51 playlist itu yang sudah dieksplor, yes. Bukan, Oh, enggak, maksudnya gini. 51 playlist itu data yang sudah kita posting, data yang sudah kita upload. Nah, gitu. adapun wisata-wisata lain yang tidak kita upload. Karena ketika kita datang ke sana, kita datang wisata berniat untuk mengeksplor. Namun kenapa ini tidak diekspos gitu? Ini ada beberapa faktor yang penting saya sampaikan juga dan mohon maaf kepada pengelola dan lain-lain yang sebelumnya kita udah izin tapi kita tidak membantu untuk eksplor gitu. Karena alasannya ada yang pertama cuaca. Cuaca kita nggak mungkin kita mengekspos wisata dalam keadaan cuaca buruk dan lain Iya, sebagainya iya, gitu. iya. Seperti itu. Itu apa itu? Maksudnya yang dieksplorasi itu apa? Gunung kah atau bukit kah atau Anggi mungkin bisa jawab? Mak Anggi mungkin bisa dijelasin. Biasanya kalau dari adventure ceria tuh kita ekspor ke bukit. Ke bukit. Bukit terus ke curug. Curug-curug kayak gitu aja. Gitu ya. Iya. Kalau selama ini kendalanya apa teh? Kendala untuk perjalanannya ini setiap eksplorasi itu ada kendala nggak sih sebenarnya? Kendalanya mungkin dari peralatan kali ya. Peralatan. Iya. Ah. Karena kita kalau untuk bukit kalau fisik-fisik biasa kan pasti kuat lah gitu. Fisik, Nggak iya. secara naik gunung gitu. Iya. Kalau naik gunung kan pasti itu kendalanya pasti dari fisik gitu kan. Paling kendalanya ya dari peralatan mungkin gitu. Peralatan. Iya. Oh gitu. Jadi apa masih ada yang kurang nih gitu. Oh. Nanya apa lagi ya? Gini aja deh. Banyak sih sebenarnya. Banyak ya nanti. yang dipertanyakan tuh. Mungkin nanti Kang Ari lagi siap-siap untuk. Sabar dulu, tenang, belum ada klimaks nih dari Kang Ari nih. Wow, klimaks. Ya, bentar dong. Sabar, nanti kalau udah saya nyampe ke Kang Ari baru boleh nanya. Ya kan? Mantap. Nah, ini saya mau nanya nih ke Kang Munir nih. Kang Munir. Nah, ini kan sebenarnya ini wadah ya, wadah dari sekelompok orang yang menyukai tentang alam bebas ya. Tapi ini lebih ke bukit dan apa? Ke bukit aja kali ya? Ke bukit aja atau ada yang lain? Mau? Bukit sama curug paling kita condong. Oh, bukit sama curug. Oh, berarti ini sebatas bukit sama dan curug. Nah, cuman kita udah pernah coba buat naik gunung. Ya. Kebetulan kemarin kita pendakian bareng sama keluarga Adventure Ceria ke Gunung Gede Pangrango. Ke Gunung Gede Pangrango. Nah, dan nanti setelah ini kita insya Allah ada agenda kalau lancar kita naik mau ke tetangganya ke Pangrango ya. Kemana ke Pangrango? Puncak Pangrango ya. Itu dari Adventure Ceria juga. Dari Adventure Adventure Ceria. Nah, ini kan gini ya.
kalau tadi Anggi bilang nih, Kang Anggi bilang dari peralatan itu kan terkendala ya gak Kang? Ya. Itu kan berarti kan ini ya untuk mendaki bukit sama mendaki gunung kan berbeda nih. Iya benar. Nah, anggotanya sudah teredukasi apa belum Kang? Kalau buat teredukasi dari adventure cerianya mungkin belum ada karena kan belum ada agenda. Belum ada. Mungkin kalau dari individualnya sendiri gitu kan, ya mungkin kalau dari saya pribadi gitu kan, saya masuk juga di pendaki Bogor di regional Bogor Kota gitu kan. Mungkin dari Kang Anggi, Kang Oden juga kan. Oh berarti Kang Munir ini emang salah satu anggota dari pendaki Bogor. Ya. Oh kalau pendaki Bogor pasti itu sudah teredukasi ya. Ya. Nah, Mungkin sering ketemu juga sama Kang Ari. Karena saya sering juga ikut ketika ada agenda kegiatan edukasi. Berarti selalu, yang dua ini anak bawang. Enggak juga. Kita buat coba semua sama ratain. Jadi nggak ada anak bawang ya berarti ya. Karena kita konsepnya emang satu keluarga. Ya gitu. udah berarti saya sebutnya anak terong apa ya. Anak bungsu, anak bungsu. Anak bungsu yang belum tahu ya. Berarti ini udah berdiri udah setahun ada? Kurang lebih setahun. Setahun. Oh berarti udah punya program dong. Kalau program kebetulan kita udah ada planning ke depannya juga. Cuman gambarannya seperti apa kita belum tahu karena kita harus juga briefing juga sama anak-anak lain juga. Gitu. Kalau anggotanya ada berapa sih? Semua seluruh dari anggota Adventure Ceria itu? Buat saat ini kurang lebih sekitar 15. 15 orang. Dan sekarang kita lagi open member juga. Open member. Cuman open member kita share link tapi nggak langsung begitu masuk ke grup. Tapi ada data yang mesti harus diisi. Oh, jadi semacam formulir gitu ya? Ya bisa dibilang gitu, tapi nggak terlalu ribet sih. Cuman. Oh gitu. Ya berarti Adventure Ceria ini sudah 1 tahun berjalan dan sudah mempunyai program. Nah dan sudah mempunyai kendala. Bener nggak? Kalau program belum ada. Oh belum buat ada. Kedepannya mungkin. Buat kedepannya ada. Iya, buat kedepannya. Tapi selama eksplorasi itu pasti ada kendala-kendala. Kalau kendala itu nggak menutup kemungkinan pasti ada. Pasti ada. Karena kita kan orang awam, pemula juga gitu. Gini saya mau nanya deh ke sama anak bungsu nih. Sama anak bungsu nih. Kalian kan ibarat kata gimana ya? Hanya yang kenal itu bukit ya sementara ini. Kendala kalian apa sih selama eksplorasi bukit itu dan apa yang kalian pernah yang pernah kalian lakukan itu ketika kendala tersebut apa sih sebenarnya? Jangan panjang-panjang, ntar ke Kang Ari aja nanyanya. Iya. Kalau untuk kendala di bukit sih sebenarnya memang banyak juga, kita masih perlu alat-alat gitu. Alat. Kalau untuk masalah tenda, masalah peralatan lain pribadi, kita siap sediakan sudah ada gitu. Cuman untuk media, ini untuk terlebih ya Om ya, ini untuk terlebih. Yang kurang itu media untuk eksplorisasinya, dalam artian gini, hasil karya kita ini susah banget gitu loh. Jadi untuk susah, kayak macam ngambil gambar untuk explore, kemudian diekspos ke YouTube, Instagram, sosial media lainnya gitu. Nah di sini kita masih harus pikirkan gitu. Rencananya kan memang lebih spesifikasi lagi, lebih kuat lagi cara ngambil gambarnya gitu kan. Mungkin kita perlu drone atau kamera DSLR dan lain-lain. Nah di situ aja. Ini masalah yang sering dihadapi apa sih ketika mau eksplorasi itu? Yang paling susah ya. Akomodasi. Ini udah jelas. Pasti jatuhnya ke
Bunda, Uang ya? enggak ke Bunda paling. Oh. Bundahara. Bunda, ya Itu bendahara, ya, ketukannya ke Bundahara. Bunda kita mau jalan. Oh total budget kita ada sekian gitu. Nah paling di budget Berarti juga. manajemen keuangannya ya berarti. Ya manajemen keuangan. gitu. Karena memang kita sampai di sini. Hmm. Ini belum ada sebuah sumber penghasilan ya. Atau sumber dana masuk buat kita orang explore gitu. Oke. Eng. Karena kita diusahakan setiap agenda kita berangkat adventure ceria itu dari member semuanya bisa ikut, caranya seperti apa gitu. Misalkan salah satu dari member kita nggak ada akomodasi atau budget buat ikut, nah kita saling rangkul dengan kita bisa ngambil dari uang kas, kalau enggak kita kolektif. Oh berarti udah punya uang kas? Oh gitu, oke. Saya langsung ke suhunya nih, senior saya nih. Coba tolong dikasih mic-nya dulu. Kang Ari. Ketemu lagi nih Kang Ari nih, langganan saya nih. Bosen ya? Enggak lah, enggak bosen lah. Belum semua ya, itu ilmunya ya. Oh digali terus tuh kan. Nih Kang Ari nih, kayak kemarin ya. Ya ini apa, ini kan terusan dari kita ngobrol di sana ya Kang Ari ya, di Megamendung nih. Ini ternyata masih banyak masalah ini kayaknya nih untuk para bungsu-bungsu ini ya. Terutama di apa keuangan nih. Itu gimana cara mengatasinya Kang Ari ya? Terus harus seperti apa sih kalau misalnya kita mau naik bukit, mau eksplorasi alam gitu kan. Kemarin kan baru sedikit kalau nggak salah deh dijelaskan ya. Nah ini coba tolong Kang Ari nih dijelaskan lagi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya diserbu nih. Diserbu sama para adventure ceria nih 1, 2, 3, 4. Saya merah sendiri. Oh merah sendiri ya. Merah Wajib sendiri camping. tapi beda ini. Tapi nggak jadi masalah. Sekarang lagi perekrutan ya, kebetulan lagi perekrutan member baru. Anggotanya tadi disebutkan 15 ya. Berarti ada satu lagi nih nambah jadi 16 nih. dia udah pakai baju tuh. Adventure hore. Adventure hore. Oke, kita balik ke topik sebetulnya. Di dalam satu buah perkumpulan, jelas sumber masalah itu selalu ada. Bentuknya apapun itu, kalau sudah perkumpulan, masalahnya jadi masalah bersama dan itu sangat identik dengan dana. Ketika mereka melakukan satu buah program, pasti penunjang paling utama adalah dana. Biasanya rata-rata seperti itu. Kendala-kendala yang lainnya sebetulnya mengekor. Ketika dana ini menjadi masalah, maka semuanya akan terkena masalah. Gitu. Itu kan satu buah kendala yang cukup sangat mendasar di dana ini. Jadi sebetulnya ketika kita membuat satu buah perkumpulan sendiri, sebetulnya harus terkonsep secara matang. Yang pertama yang harus dilakukan kalau ketika kita menyadari kita membentuk satu buah perkumpulan, nah konsep ini sebetulnya harus ada. Yang pertama mau dibawa kemana? Nah mau kita bawa kemana ini perkumpulan ini? Ini kan bisa berbentuk dengan kita mau berbentuk misalnya organisasi atau mau berbentuk forum secara berkekeluargaan atau serikat atau komunitas atau wadahnya itu pun sekaligus gitu. Jadi dari pertama kali tercetus sebetulnya para pendiri ini sebetulnya kan punya tujuan Kang gitu. Yang pernah kita bahas di Megamendung sana ya, selain dari histori orang-orang pendirinya ini sendiri, sebetulnya tujuan mereka ketika mendirikan perkumpulan ini mereka harus punya konsep ke depannya. Mau dibawa kemana gitu kan. Yang paling menonjol yaitu yang pertama adalah bagaimana caranya agar perkumpulan ini menjadi besar. Kan yang pertama itu. Makanya ketika kita mengkonsep
Yang pertama yang mendasar tadi permasalahannya adalah permasalahan RAB, rancangan anggaran biayanya itu sendiri. Nah mungkin yang pertama kali dilakukan dengan teman-teman di Adventure Ceria ini, mereka melakukan satu buah kegiatan mungkin awalnya bukan explore juga ya Kang ya. Kalau kita berbicara programnya apa sih? Programnya misalnya mereka mengeksplor Kang gitu. Ketika mengeksplor, apakah teman-teman dari Adventure Ceria ini harus full tim? Secara 15 orang mereka semuanya berangkat untuk mengeksplor. Oh, Gitu. Nah, kalau konsepnya langsung ke sana, kita mengeksplor, kan kita mempunyai tugas masing-masing. Di sana mempunyai tugas masing-masing. Berarti kan di sini lebih ke yuk kita kumpul, kita bareng, kita ngadain acara capture sekalian buat mengeksplor. Gitu. Jadi tema pada awalnya adalah bukan tentang mengeksplor tujuan awalnya. Yang penting adalah melakukan satu buah kegiatan berkumpul, bersilaturahmi sambil bereksplor. Nah, yang harus dibedakan adalah ketika kita mempunyai program mengeksplor, harus terlibat semua anggota mengeksplor, maka akan ada cost atau biaya yang cukup tinggi. Gitu. Karena apa? Ketika kita mengeksplor, sebetulnya di saat kita kerja mengeksplor itu teman-teman yang lain ini mempunyai tugas nggak sih? Gitu. Iya. Awal untuk rencananya ini sendiri, apakah kita cuman capture aja sekalian mengeksplor, ataukah benar-benar kita kerja mengeksplor? Ini ada satu perbedaan yang cukup sebetulnya kalau kita pahami ini cukup berbeda. Dua kerjaan berarti ya? Betul, ini adalah dua kerjaan. Kalau kita konsen di explore berarti nggak perlu harus semua full tim kita jalan untuk mengeksplor. Karena ketika harus jalan semuanya, apakah teman-teman yang lain sendiri mempunyai job desk untuk misalnya kameramen, terus ada hostnya dan yang lain-lain, kan 15 ini terlalu banyak. Akhirnya mengeluarkan cost biaya yang cukup tinggi. Nah itu yang harus dipahami dulu sebetulnya. Makanya di programnya ini sebetulnya harus dimatangkan. Kalau harus explore, Adventure Ceria mempunyai program explore, itu berarti dia harus punya agenda-agenda tertentu. Misalnya curug A atau curug B yang akan kita explore. Ini adalah program kerja. Nah ketika kita mau explore, kita kan nggak perlu harus semua full tim. Gitu. Ini kan perbedaannya. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu full tim ya? Iya. Jadi intinya adalah pertanyaan dari saya sendiri sebetulnya mereka mempunyai program kerja emang benar khusus mengeksplor, atau mereka mempunyai program silaturahmi sekalian mengeksplor. Tapi Kang ini kan cuma baru 1 tahun mereka berdiri. Layak nggak sih sebenarnya mereka harus sudah punya program itu? Layak atau tidak, sebetulnya sebuah perkumpulan harus mempersiapkan Kang. Gitu. Iya, Jadi perkumpulan sekecil apapun, kalau saya lihat, kalau dengan kapasitas 15 orang di angkatan pertama ya. Iya. Di angkatan pertama 15 orang ini cukup luar biasa. Angkatan pertama ya? Betul. Untuk angkatan pertama 15 orang ini udah cukup masa yang luar biasa kalau untuk saya sendiri gitu. Biasanya malah orang-orang hanya 3-4 orang sebagai pendiri ya? Sebagai pendiri atau perintis di angkatan pertamanya ini sendiri. Ini sampai 15 orang ya? Betul. Dari sini pun sebetulnya saya agak sedikit ada pertanyaan juga buat teman-teman Adventure sendiri. Nah ayo tanyain lo. Ayo. Gantian ya. Nah, tanya aja Ari. Gitu. Nah ketika mereka mendirikan itu sebetulnya mereka mau mengambilnya kemana, ke arah mana. Apalagi kan mereka adanya perekrutan anggota-anggota baru. Berarti ada angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan selanjutnya. Nah untuk grade angkatannya ini sendiri sebetulnya diukur dari mana? Nah kita membentuknya ini sendiri, perkumpulan ini berbentuk apa? Harusnya kan berkonsepnya seperti itu. Kalau misalnya Adventure Ceria akan mengkiblatkan atau mendeklarasikan bahwa Adventure Ceria itu sebagai organisasi misalnya. Nah ketika organisasi itu yang dibutuhkan apa sih? Ketika mereka merekrut anggota baru berarti harus ada pendidikan dasarnya. Itu sangat wajib ketika di organisasi. Berarti nanti kita tanyakan ke Kang Ari ya nih. Pertanyaan dari Kang Ari nih harus dijawab nih. Ini nah pertanyaannya sebetulnya itu.
Kalau berbentuk silaturahmi atau forum silaturahmi tentang kalau kita berbicara tentang kekeluargaan pasti salah satu asasnya yaitu adalah kekeluargaan, Kang. Iya. Semua perkumpulan mempunyai asas kekeluargaan. Satu sama lain itu membentuk keluarga baru untuk lebih harmonis lagi kan, seperti itu. Nah di sini mereka berangkat dari mana nih, Kang? Yang harus awal kali para pengurus di Adventure Ceria mau dibikin apa nih, Kang? Gitu. Mau dibikin apa sih sebetulnya Mau perkumpulan dibawa ini? kemana gitu. Nanti barulah sebetulnya 1 tahun ini perjalanan yang cukup bukan singkat sebetulnya, Kang. Cepet lama juga ya. Matang juga sebetulnya. Oh, mateng. Kalau emang kita benar-benar orang yang fokus serius tentang perkumpulan ini. Ini cukup matang. Mereka harus punya program kerja minimal misalnya tiga program kerja dalam 1 tahun. Biasanya kan di dalam program kerja itu salah satunya anniversary-nya mereka. Terus ada kegiatan lagi misalnya Kopdar Akbar atau Jambore lah gitu. Jambore khusus di Adventure Cerianya itu sendiri 2. Yang ketiga bisa berbentuk dengan sosial kemanusiaan. Nah itu ada lagi misalnya program-program tambahan di luar program wajib, misalnya kayak ya salah satunya adalah program kerja Explore atau program kerja Explore ini bisa dimasukkan ke dalam satu badan usaha atau divisi badan usaha gitu yang menghasilkan. Bagaimana caranya program kerja ini ya udah kita luncurkan misalnya untuk divisi Explore. Divisi Explore ini gimana caranya untuk menghasilkan sumber dana yang bisa kita hasilkan buat Adventure Cerianya itu sendiri. Jadi nggak hanya jalan-jalan eksplorasi tebas sana tebas ini, tapi harus menghasilkan juga ya, Kang ya. Betul. Jadi gini, awalnya kan kita mengeksplor satu tempat itu kan butuh konsentrasi yang cukup tinggi, Kang. Iya. Kita harus survei, terus harus juga apa sih sebetulnya kekurangan dan kelebihan tempat ini. Setelah itu semua berjalan, baru kita membawa teman-teman dari Adventure Ceria secara utuh, full tim buat yuk kita habis mengeksplor tempat ini. Setelah mengeksplor tempat ini, mari kita ramaikan minimal dari anggota-anggota kita buat melakukan satu buah kegiatan di sana. Barulah mengembangkan tempat itu menjadi sebuah objek ya. Sebuah objek wisata atau destinasi yang kekurangan dan kelebihannya bisa langsung teman-teman eksplor secara menyeluruh. Tapi kalau untuk surveinya ya tetap orang-orang eksplornya sendiri punya tim gitu, tidak harus terjun semuanya. Ketika terjun semuanya berarti harus ada budgeting yang cukup luar biasa di sana. Nah ini, sekarang siapa yang mau jawab tadi apa yang ditanyain Pak ini Kang Ari nih? Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana yo? Ini siapa nih yang mau jawab nih? Kang Munir, silakan. Untuk rencana Adventure Ceria ya. Tentang apa dulu nih Om Ari ya? Jadi bingung saya jelasinnya nih karena jawabannya sebenarnya udah dijawab sama Om Ari tadi. Jadi bingung jawabnya saya. Yang pertama tentang perekrutan ya Om ya. Untuk perekrutan open member saat ini memang kita batasin Om. Kemarin open member itu dari tanggal 1 November kita akan akhiri tanggal 1 Januari. Dibatasi itu ya? Kita batasi. Gitu. Dibatasi waktunya apa dibatasi pesertanya? Waktunya. Waktunya. Waktunya kita batasin. Jadi tidak kemarin open member sampai sekian lama gitu. Open member terus jadi enggak gitu. Bukan protect ya, bukan lebih ke privacy gitu, enggak sebenarnya. Dan di sini pun kita secara rekrutmen kita bisa menilai, kita bisa mengembangkan seseorang dalam artian orang yang tadinya nggak suka outdoor gitu, lu boleh ikut ke gua asal lu udah seneng ke gua gitu. Nah jadi dengan adanya dia menilai kita, kenyamanan dia bersama kita, mangga ayo kita jalan-jalan bareng. Tapi kalau misalkan beliau-beliau yang ikut
ya mungkin hanya sekali, 2 kali bla bla dan lain sebagainya, ya udah cukup kita temenan aja gitu loh. Oh. Seperti itu. Sombong ya? Bukan sombong Om, karena begini Om, bukan masalah ini punten Om nih. Ini penting saya cekal juga. Bukan tentang sombongnya Om. Iya. Karena kita besar sekali menganut kekeluargaannya itu. Oh. Apakah iya ada keluarga yang mungkin kita jabarkan kurang baik, terus tetap masih berada di kita gitu? Saya punya prinsip satu Om, lebih baik satu ikan mati di kolam daripada satu keluarga teracuni. Oh, Seperti itu. hebat. Oh ya, terus Lalu tadi ada pertanyaan juga dari Om Ari, sebetulnya mau dibawa kemana ini adventure ceria? Mungkin tujuan ya Om Ari ya, lebih ke tujuan mungkin ya. Dari pertama kali saya membuat adventure ceria ini, segala sesuatu kegiatan toh pasti ada tujuannya. Iya. Yang pertama, saya jawab singkat yang Om Ari tanyakan ke saya. Apa tuh? Sejahtera. Sejahtera. Gitu. Sejahtera bahkan mampu mensejahterakan member-membernya. Keren. Gitu. Ini di adventure ceria tersendiri. Karena menurut saya sukses aja tidak cukup. Seperti itu. Orang sukses bisa aja collab. Iya. Tapi orang sejahtera dengan rasa bersyukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala akan tetap bertahan dengan kesejahteraannya. Oh, jadi menganut kesejahteraan gitu ya. Ya, kita mencari, kita menggali apa nih yang bisa mensejahterakan kita gitu. Nah, dan member. Dan member, ya. Kita bicara adventure cerianya seperti itu. Jadi apa ya? Dari sisi materi, nah, kemungkinan besar kita mulai sudah berpikir tentang bagaimana caranya kita mensejahterakan dengan sisi materi. Iya. Yang pertama, kita sudah bicara bahwasanya kita harus punya penghasilan, gitu. Toh ini untuk kesejahteraan dari materi agar eksplorisasi atau kegiatan-kegiatan capture dan lain sebagainya ada modal gitu. Oh gitu, iya. Seperti itu. Paham. Ya udah, sekarang gini, ada yang mau ditanyain nggak ke Kang Ari? Jangan banyak dulu nih. Satu-satu tanyainnya. Kalau saya sih, karena saya kan masih bermain di bawah Om. Karena saya masih bermain di bukit Om, gitu. Nih saya pengen pertanyakan dari bawah nanti ke atas boleh Om ya? Iya boleh. Maksud saya dari bukit ke gunung gitu kan. Nah, untuk bukit sendiri ini kepada Om Ari ya. Iya. Om Ari ini untuk eksplorisasi bukit gitu Om. Untuk alat-alat mungkin standar ya Om ya. Atau Tanya apakah dulu ada aja. alat-alat penting yang memang harus dibawa gitu. Dalam artian persiapan apa sih alat-alat untuk standar safety-nya bercamping gitu Om. Tapi bukan naik gunung ya. Jadi campingnya bukan di gunung nih, di bukit dulu kita Om. Kang Ari, seperti itu. ayo, Punten, diserbu Om Ari. sok sekarang. Ini perlahan Om. Iya, Gigi satunya ntar. biarin aja. Oke, siap. Kita serbu aja Kang Ari nih. Bentar pakai ini. Oke, kalau kita berbicara tentang peralatan ya, sebetulnya kalau kita udah memfokuskan diri di dalam dunia outdoor activity, dunia outdoor activity itu sebetulnya sama aja. Nggak ada yang berbicara kita tentang bukit, kita nggak bisa berbicara tentang curug, kita berbicara tentang pendakian, itu sebetulnya sama aja. Sama aja. Itu adalah satu buah kegiatan outdoor activity di mana peralatannya itu sendiri sebetulnya satu sama lain nyangkut tuh Kang. Oh. Gitu, satu sama lain nyangkut. Berkaitan. Kita nggak bisa berbicara ya seorang yang bermain di bukit atau bermain di curug itu sendiri itu peralatannya berbeda, nggak juga gitu. Semuanya membutuhkan, orang-orang pendaki pun itu sendiri pun mereka akan menghadapi bukit, menghadapi suatu saat akan menghadapi curug, menghadapi tebing dan yang lain-lain.
Sama halnya seperti mereka-mereka ini yang biasanya yang berbicara tentang mereka di lini bawah, sebetulnya tidak ada di lini bawah, Kang. Oh. Kalau kita sudah berbicara dengan adventure atau outdoor activity, semua itu harus dipelajari. Gitu. Karena apa? Ketika mereka berjalan ke ke curug misalnya, atau yang belum terbuka jalurnya, karena emang kewajiban mereka gitu merasa oh ini harus dieksplor. Ini belum terbuka sama umum dan akhirnya mereka membuka jalur di sana. Iya. Kan peralatannya sebetulnya sama aja. Sama Yang aja. mereka hadapi yaitu apa? Navigasi dihadapi juga. Iya, Untuk buka jalur, untuk baca peta semuanya mereka hadapi juga. Terus ketika harus ketemu dengan tebing, mereka juga harus menyiapkan dengan talinya, Iya. current mentalnya, semuanya. Itu kan sebetulnya kalau berbicara tentang luas, sudah tidak ada lagi yang namanya perbedaan daerah bawah, pendakian, itu semuanya nggak ada. Dan mereka harus benar-benar teredukasi. Karena apa? Edukasi ini bukan hanya untuk pendaki gunung, tetapi untuk para pegiat-pegiat alam, khususnya di outdoor activity-nya itu sendiri. Dan ini sama sangkut pautnya semuanya nyangkut, Kang. Gitu. Kita harus memahami apakah semua tenda untuk camper, tempat camper itu kan situasinya lain-lain, Kang. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih bedanya bukit sama gunung? Nah, coba jawab. Bedanya? Iya. Bedanya bukit sama gunung, kalau menurut saya ketinggian yang beda. Ya kan sekarang banyak bukit-bukit sendiri ya di atas 1.000. Iya, Tapi iya, banyak juga orang berbicara tentang gunung pun banyak gunung-gunung yang di bawah 1.000 mdpl gitu kan. Sebetulnya ini tidak ada perbedaan. Cuman emang bukit ini biasanya adanya adalah di sekeliling sebelum kita naik gunung biasanya dikelilingin oleh bukit. Atau kita bisa bicara tentang pegunungan. Gunung sama pegunungan itu beda. Gunung sama pegunungan beda kan? Nah, beda. Kalau pegunungan itu dia yang meliputi misalnya pegunungan Jayawijaya. Iya. Ya, pegunungan di Jayawijaya itu kan ada Gunung Kartens, ada Puncak Jaya dan yang lain-lain. Termasuk misalnya pegunungan termasuk kayak Gunung Gede, sebetulnya kan itu tadinya awalnya pegunungan juga. Terus pegunungan Tengger yang akhirnya sekarang jadi Bromo dan Semeru, sebetulnya kan itu. Iya, iya. Jadi pegunungan. Nah, di sekitar pegunungan ini kan ada bukit-bukit. Berarti ya kalau gitu bukit itu sebagian daripada gunung dong, Kang? Iya, karena gini, ketika kita mau naik gunung, biasanya kita adalah menyusur bukit atau punggungan dari gunung itu sendiri. Iya, Gitu. Misalnya taruh contoh kita mau naik Rinjani. Rinjani itu jalurnya udah jelas tuh. 7 bukit penyesalan. Tuh. Berarti kan yang kita hadapi bukit. Dan orang-orang yang dikatakan tadi berbicara tentang saya bermain di bukit. Kemungkinan besar mereka adalah akan mendaki juga suatu saat. Mungkin apa nggak berasa kali mereka sudah mendaki gunung ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dengan peralatan, maka peralatan itu sebetulnya sama aja. Sama Kak. aja. Betul. Sekarang kalau misalnya bukit itu curam, berarti kita memanage peralatannya juga lebih khusus lagi, Kang. Gitu. Jadi kita kalau berbicara tentang edukasi, mau dari manajemen perjalanan, navigasinya kena juga, survivalnya kena juga. Itu semua seperti itu. Karena semua bukit misalnya mereka mau mengeksplor bukit-bukit atau curug-curug yang belum tereksplor oleh orang banyak. Mereka kan membutuhkan peralatan-peralatan yang luar biasa juga. Sama aja berarti. Sama aja. Sama Jadi aja. nggak ada perbedaan. Kita main di bukit, peralatannya juga cukup dengan A. Nggak cukup bisa dengan seperti itu. Gitu. Cukup dengan camping kan kayak gitu. Nanti juga ada kayak misalnya bukit ini ternyata terbuka, sangat terbuka, anginnya cukup kencang.
Maka peralatan tendanya juga kan sebetulnya ada yang tenda berapa musim, Iya. yang berbentuk trapesium dan yang lain-lain. Buat aerodinamis dari tendanya itu sendiri Desainnya eh, beda ya. berbeda gitu, desain berbeda. Kalau kita mau beredukasi ya pasti sampai di sana, Kang. Iya, Gitu. Intinya adalah semua para pegiat alam atau orang-orang yang berkecimpung di outdoor activity, mereka dilatih dan ditempa untuk menghadapi segala macam medan dan Oh, cuaca. sama. Kita nggak berbicara tentang kita bermain di bukit, kita bermain di curug. Oh sama aja ketika kita main ke bukit juga kita faktor objektifnya apa sih? Ada badai juga. Iya. Kan gitu. Betul. Ada betul. hujan juga. Ada Sama banjir aja. juga ya. Betul. Kalau kita main di curug ya berarti ada kemungkinan air bah atau Iya. air deras dari curugnya itu sendiri ketika hujan banjir. Nah ini kan semuanya sangat satu sama lain sebetulnya sama aja Kang. Harus beredukasi secara baik ketika kita bermain di outdoor activity-nya itu sendiri. Iya Kang, gini Kang. Apa ya? Jadi kadang-kadang gini loh Kang. Ada orang yang mengatakan yang orang yang sudah mungkin idealis atau apa ya, yang suka naik gunung ya Kang. Melihat atau memandang orang yang suka ke curug gitu kan. Kadang-kadang suka ngomong gini. Halo pecinta curug, adventure curug doang loh katanya. Nggak ada tantangan gitu kan. Ternyata itu banyak sekali ya Kang ya, apa tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi dan peralatannya pun nggak berbeda gitu Kang ya Kang. Kalau kita berbicara dengan alam, sebetulnya ini yang harus dikasih pengertian secara jelas, Kang. Kalau kita berbicara tentang tantangan, alam itu nggak nantang kita, Kang. Iya. betul, Intinya alam itu nggak nantang kita. Kenapa kita selalu bilang, oh ini mah tantangannya buat ke curug, tantangannya ini mah kecil lah. Ke curug tantangannya nggak. Alam nggak akan pernah nantang kita. Justru balik lagi kita Kita yang nantang nantang mereka ya. Kan gitu. Ketika kita mempunyai asumsi buat nantang, itu menjadi satu buah tantangan buat kita. Berarti kan hanya kita sendiri. Yang menantang diri kita sendiri. Menantang diri kita sendiri. Iya. Mampu nggak dengan keadaan-keadaan faktor-faktor objektif. Sedangkan kalau sekarang jalur ke bukit misalnya, jalur ke bukit dan jalur ke curug. Itu kan semuanya akan berbeda ketika kita jalan. Hari ini kita jalan misalnya ke curug A. Iya kan? Iya betul. Kendalanya nggak terlalu bahaya karena emang faktor cuacanya misalnya lagi bagus dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya besok kita jalan lagi ke sana dengan faktor objektif yang bahaya, misalnya lagi hujan badai dan yang lain-lain, kan itu sama aja kita menantang diri kita sendiri buat ke sana. Iya, Mereka mah enjoy aja kok, gitu. Cuman tantangannya itu ya ketika kita menantang pengen lebih berat dong gitu. Tantangannya apa sih ke curug? Tantangannya cukup dahsyat ketika faktor objektif itu tidak kita pelajari Kang. Gitu loh. Gitu ya, iya. Sekarang kita naik gunung ke Gede kalau cuacanya baik, cuacanya bagus, ya kita biasa aja. Enjoy aja. Betul. Tapi kalau misalnya kita ke curug dengan kondisi lagi badai, lagi licin, lagi banjir, kan ngaco juga. Iya, Tantangannya betul. menjadi berat seolah-olah kayak gitu. Padahal mereka kan nggak nantang kan. Iya. Nah, Buat terus diri ini kita sendiri yang nantang. Adventure Ceria pernah nggak ketemu ketemu masalah ketika eksplorasi bukit atau curug ya gitu kan? Pernah ketemu nggak sih masalah-masalah yang ada di jalan terutama waktu eksplorasi tersebut gitu loh? Siapa yang mau jawab nih? Kamu Nir. Kalau kendala mungkin dari setiap explore kita selalu ada gitu. Cuman dari tingkat kesulitannya gitu mungkin yang berbeda. Gitu. Kayak kemarin kita sempat explore di tempat camp yang baru dibuka daerah Bogor Barat. Bukit Soca itu kita direndam sama banjir. Karena ya mungkin kita nggak ngelihat dari segi tempat buka tendanya yang strategis itu di mana ketika ada hujan gede, badai. Kebetulan waktu itu kan badai juga, gitu salah satunya. Ya, jadi kita tenda tuh udah digenangin air, udah kayak kolam. Kebetulan kita kemarin tuh sempat di shoot, jadi ada dokumentasinya.
Terus ininya apa untuk penanganannya kemarin seperti apa tuh? Penanganannya kemarin kebetulan kita bikin jalur air aja supaya bisa lebih ngalir lebih cepat gitu aja. Nah Kang Ari, gimana Kang Ari? Itu sudah benar belum apa yang mereka lakukan tuh? Membuat apa jalur air berarti parit ya? Ah, Betul, jadi yang saya tadi bilang kita sudah nggak boleh bercerita tentang tantangan lebih mudah atau lebih sulit. Itu sebetulnya kalau di outdoor activity saya meminta teman-teman sendiri stop dengan kata-kata tantangannya lebih sulit atau tantangannya lebih hebat atau tidak ada tantangan. Jadi intinya adalah para outdoor activity ini mereka teredukasi menghadapi atau ditempa dari segala macam cuaca, dari segala macam medan itu mereka harus bisa hadapi, Kang. Gitu. Kayak kita berbicara tadi. Nah, sekarang teman-teman adventure ceria kemarin ketika mengeksplor ke sana mempunyai kendala. Nah, ketika kita ingin berjalan kita udah nggak harus berbicara tentang kendala apa. Ketika kita memutuskan buat berjalan itu adalah satu buah kendala. Akan kita hadapi. Iya. Kan gitu. Iya. Itu adalah sebuah kendala. Paham. Kenapa saya bilang misalnya ini kita mau capture. Iya. Yuk kita nekat jalan. Nah ini kan adalah sebuah kendala. Tapi saya misalnya ada berapa orang nih? 8 orang. Tenda cuma satu buah kendala. Nah kendala nggak usah jauh-jauh harus kemana-mana. Persiapan kita manajemen perjalanan yang kita edukasi itu kan harus matang. Iya. Nah ketika misalnya kita 8 orang berarti kan manajemen peralatan tenda minimal kapasitas 4 harus 2. Untuk tidak ada kendala ke depannya. Ya kan? Lalu masuk lagi ke objek bahaya faktor objektifnya itu sendiri. Nah ketika mereka jalan ke sana kebetulan ada badai, ada banjir juga. Kan ini sebuah kendala. Tapi kalau misalnya mereka sudah memanage perjalanan secara baik, hari Minggu besok misalnya kita jalan ke sana. Situasi untuk saat ini cuacanya kayak gimana? Hujan, badai cukup gede. Berarti kan kendalanya adalah kita menghadapi faktor bahaya objektifnya itu kemungkinan banjir ada. Iya kan? Iya, betul. Kemungkinan hujan besar ada, kemungkinan badai ada. Nah, ketika kita menghadapi kendala itu, apa yang harus kita lakukan sebelum kita pergi, Kang? Peralatannya disiapkan. Nah, ketika peralatan semua sudah disiapkan, baik dari misalnya jas hujannya sudah lengkap, terus dari sepatunya yang enggak licin dan yang lain-lain buat menghadapi medan itu, kendala-kendala itu kan menjadi satu buah kendala yang minim akhirnya, yang bisa kita atasi sebelum kita berangkat. Gitu loh. Iya, paham. Kan itu, makanya makna dari edukasi adalah itu. Makanya yang saya bilang tidak ada faktor-faktor lagi ketika kita sudah beredukasi di mana kita bisa menghadapi segala macam cuaca dan medan ketika saat kita mau berangkat ke sana. Gitu Kang. Berarti ya lari lagi ke manajemen perjalanan ya Kang ya? Semua, karena kan itu rangkaian edukasi sebetulnya. Iya. Berarti ketika kita mau berangkat pun itu sudah kendala ya Kang ya? Betul, sudah menciptakan kendala. Kendala itu udah kita ciptakan di saat kita misalnya mau melakukan satu buah perjalanan, kita harus sudah menebak kendala-kendala apa. Misalnya dari faktor objektif sekarang musim hujan, ya kan badai gede, tempat yang mau kita singgahi adalah medannya seperti A, B, C, D. Kendala itu gimana caranya kendala itu bisa kita hadapi, maka kita persiapkan. Iya. Kan itu. Iya betul. Gitu. Makanya yang saya bilang kita ditempa dalam segala macam medan dan cuaca. Harus siap aja harus pokoknya. Siap kan. Ya walaupun gitu. katanya kecurug doang gitu kan. Tapi kan kalau alam itu kan nggak bisa diprediksi ya Nggak Kang bisa ya. diprediksi. Kadang-kadang kayak gimana, kadang-kadang hujan, tiba-tiba hujan atau banjir ya Kang ya. Betul. Nah ini Kang Anggi, ini dari tadi greget kayaknya dia pengen nanya nih Kang. Ya silakan. Sok nih Kang Anggi, mau nanya apa? Satu sama satu. Sebenarnya masih mau menanya kendala ya. Untuk masalah camping di bukit gitu Kang.
bisa nggak sih kita membaca situasi di saat kita camping di bukit, kita tuh tahu tempat mana yang layak dan mana yang nggak layak. Maksud saya gini, karena terjadi kemarin kena banjir gitu ya, emang itu suatu kendala ya Kang Arya. Tapi bisa nggak gitu kita membaca situasi, ternyata daratan, apa gelembungan tanah, apa gimana kondisi tanah lah gitu. Kondisi tanah dan kondisi pohon di saat badai itu bahaya apa tidaknya tuh seperti apa gitu. Apakah di bawah pohon dengan badai sekian kita aman? Apakah di tanah rata apa tanah begini kita aman apa tidak gitu. Karena belajar dari yang kemarin gitu Om Black. Belajar dari yang kemarin terjadi gitu. Itu sih karena pertanyaannya. Jadi lebih ke Teknis, tempat ya. yang paling aman sebetulnya untuk mendirikan tenda mungkin ya. Sekarang gini Kang, banyak orang ketika mereka mau rest atau mau camp buka tenda, itu rata-rata mereka melindungi diri misalnya di bawah pohon. Iya. Ya itu kan sebetulnya kita harus pelajari pohon yang rindang ini ketika ada angin dia bisa jadi ranting-ranting itu patah. Ya kan bisa Iya, menimpa tenda. Terus yang kedua juga ketika malam hari ketika kita tidur, pohon-pohon besar itu mengeluarkan karbon dioksida. Oh iya. Itu kan berbahaya Betul, buat kita ketika kita hirup udah karbon dioksida yang harusnya kita menghirup oksigen, tapi yang kita hirup adalah karbon CO2. dioksida, CO2. Nah ini kan bahaya-bahaya tertentu. Bahkan kalau misalnya ada petir dan yang lain-lain itu sangat riskan ketika kita di bawah pohon rindang atau pohon-pohon besar sendiri gitu. sebagai penghantar aliran listrik listrik yang. Nah ini sebetulnya balik lagi ke edukasi sih sebetulnya Kang. Iya. Balik lagi ke edukasi. Ketika Makanya kita sering harus kesini. ketika kita harus ngecamp dilindungi oleh pohon pun sebetulnya nggak boleh harus pohon yang benar-benar besar gitu Kang. Cukup dengan dia bisa membentengi kita dari terpaan angin, bisa menghambat jalur angin yang kencang. Itu kurang lebih seperti itu. Dan rata-rata ya hati-hati ketika misalnya lihat situasi kanan kiri. Ketika misalnya ini adalah turunan jalur air atau bukan. Nah kalau udah jalur air berarti ya kita siap-siap tidur di atas air Kang. Parit sehebat apapun kalau kita ngedirin tenda di atas di jalur air tetap Pasti aja kegenang ya. tetap aja pasti ya. Ini Pasti jalur basah ya. air sama Iya, aja kita hampir ngecamp lu di jalur sungai gitu kan. Mungkin itu lagi kering ketika hujan itu menjadi aliran sungai, aliran air. Nah, ini yang salah, harus teliti. Makanya ketika kita ingin rest, ingin membuka tenda atau untuk istirahat rest dalam satu malam, ngedirikan tenda, kita harus orientasi medan. Iya. Orientasi medan sekelilingnya itu harus kita kuasain dulu. Gitu. Pohon ini terlalu besar atau tidak. Terus ini jalur air atau tidak. Tingkat kemiringannya seperti apa. Ada juga yang ini bukan jalur air, kita dapetin tempat yang rata. Pas begitu kita dirin ternyata hujan gede. Pas begitu jalur air itu jalan ternyata ngebuangnya adalah ke tempat itu. Gitu loh. Genangan. Genangan. Itu kacau juga gitu kayak kan. kemarin Kang ya, yang sebelah tenda kita Kang. Iya, dia tidur di atas air. Iya benar. Alhamdulillah, kayaknya Ada itu. Saya baru ingat tuh kemarin pas diangkat tendanya, kok air semua sih? Mungkin Iya, itu kali ya Kang ya, contohnya betul. Kang ya. Jadi pemahaman tentang orientasi medan sendiri ketika kita mau ngeres itu harus cukup kita kuasain Kang. Gitu. Iya, Termasuk kalau di hutan-hutan lebat ya jangan sampai ketika kita ngelihat ada lapak nih atau tempat buat ngeres enak kayaknya ngedirin tenda, kita juga lihat juga orientasi medan kita. Ini hutan. Iya. Perlintasan satwa liar enggak? Kan gitu. Nah kalau misalnya ada jejak-jejak satwa-satwa liar ya kita hindari.
Jangan sampai ketika kita ngecamp di situ kelihatannya aman, tiba-tiba yang turun macan kumbang gitu. Ternyata iya, karena apa? Aktivitas mereka kan nggak berubah-ubah, Kang. Iya, Jalur perlintasan ya sama kayak kita. Kita punya jalan setapak ya kita lewatin. Mereka pun punya perlintasan satwa. Kecuali gini ya Kang. Oh iya, saya ini pernah buka-buka YouTube-nya dari Adventure Ceria nih ya kan. Nah, saya tonton tuh dari awal. Hampir semua saya tonton sampai Dance PH ini naik motor kebalik tuh kalau nggak salah. Dari apa sih? Dari garasi keluar, balik lagi. Gak ada kerjaan Kang kalau lihat bener dia. Terus di pantai begini-begini.